Selamat pagi, Elliot. Bagaimana perasaanmu hari ini? Oh, tidak. Maksudku, apa yang kau rasakan hari ini? Kuharap kau merasa lebih baik dari hari ke hari. Tidak ada jawaban. Aku tahu kalau memang tak akan ada jawaban yang kudengar. Aku menuturkan semua itu sambil tersenyum manis ketika masuk ke dalam ruangan tempat Elliot dirawat, hanya untuk menghibur diri. Lagi pula siapa tahu Elliot bisa mendengar ucapanku walaupun matanya masih terpejam. Ini sudah hari ke-7 semenjak kecelakaan itu terjadi. Setelah 6 hari berturut-turut dirawat di ruang ICU karena keadaannya sangat kritis, kemarin sore Elliot dipindahkan dari ICU untuk melanjutkan perawatan. Atas permintaan ayah dan ibunya, serta atas keinginanku, Elliot yang masih belum kunjung sadar sama sekali dipindahkan ke bangsal VIP agar mendapatkan penanganan terbaik oleh lebih dari satu dokter selain aku. Selama 1 minggu belakangan, aku bolak-balik apartemen, rumah sakit, dan kampusku di kota sebelah. Mengurus anak-anakku, menyelesaikan pekerjaanku di rumah sakit, serta menyusun banyak sekali berkas-berkas pemindahan residen dari kampus. Pun juga untuk menangani dan memeriksa Elliot secara rutin, karena aku adalah salah satu dokter yang bertanggung jawab untuk menangani Elliot sebagai pasienku. Dalam 1 hari, aku hanya tidur maksimal selama 3 jam, bahkan kadang tidak sama sekali. Aku sangat kelelahan dan aku tahu ini menyiksa tubuhku. Tapi, aku akan jauh lebih tersiksa jika aku tidak melaksanakan semua tanggung jawab yang aku miliki, terutama soal anak-anakku. Perawat yang masuk ke ruangan bersamaku, tahu bahwa Elliot adalah suamiku. Dia hanya melakukan tugasnya untuk mengganti selang infus dan membantu melakukan pemeriksaan. Denyut jantungnya masih stabil, napasnya juga cukup normal meski sangat lambat, ujar sang perawat saat aku sedikit membuka kelopak mata Elliot dan menggunakan senter untuk memeriksa pupilnya. Syukurlah, gumamku. Tapi kemarin juga seperti ini, dok. Tidak ada perubahan sama sekali. Seulas senyum simpul tersungging di bibirku. Sambil mengelus alis kanan Elliot secara perlahan, aku menjawab, ya, aku tahu. Kau baik-baik saja, dok. Kau pasti sangat terpukul. Setidaknya dia tetap bernapas. Tak apa. Aku yakin dia akan membaik. Perawat keluar dari ruangan dan menutup pintu tepat pada pukul 10. Aku yang masih tetap berdiri di samping ranjang Elliot pun terdiam menatap pintu yang baru saja tertutup. Di ruang tunggu private milik bangsal VIP di depan, ada kedua mertuaku. Mereka beberapa kali datang ke apartemenku untuk bertemu Evan dan Ervin. Sebab, anak-anakku yang masih kecil itu tidak boleh terlalu lama berada di rumah sakit, sehingga mereka harus menemui di apartemenku. 3 hari yang lalu, ibunya Louis sudah keluar dari rumah sakit setelah dirawat selama 4 hari. Sebelumnya ibunya Louis beberapa kali datang ke ruang ICU dan bilang ingin bertemu Elliot. Namun, Louis selalu berusaha membujuk ibunya agar tidak mengacau. Louis pasti mengerti bahwa bagaimanapun juga, di sini ada kedua orang tua Elliot dari New York. Kondisi Elliot yang masih sangat buruk bukanlah saat-saat yang tepat untuk membuat ketidaknyamanan bagi Michael dan Claire Wesley. Namun saat ibunya Louis datang ketika Louis sedang tidak ada, entah apa alasannya, ayah mertuaku selalu menyuruh Rick untuk mengusir wanita itu. Tidak memperbolehkannya ada di sekitar ruangan Elliot. Aku ingin bicara dengan wanita itu, kata ibu mertuaku 4 hari yang lalu. Dia bermaksud untuk mengobrol dengan ibunya Louis. Ku yakin karena dia memahami rasa khawatir ibunya Louis terhadap Elliot, pun juga karena ingin bicara 4 mata untuk memperkenalkan diri bahwa dia adalah ibu yang mengasuh dan membesarkan Elliot sejak Elliot berusia 6 tahun. Itu sungguh tindakan yang sangat mulia, bukan? Ibu mertuaku juga sangat santun dan menenangkan. Namun yang membuatku heran, saat ibu mertuaku bilang ingin bicara dengan ibunya Louis, ayah mertuaku tidak memperbolehkan dan melarang keras dengan wajah yang marah. Aku tidak mengerti kenapa dan apa alasannya.
Jika memang ayah mertuaku tidak suka pada wanita yang membuang Elliot, mengapa harus sampai marah saat istrinya sekadar ingin bertegur sapa dengan wanita itu? Entahlah. Satu-satunya alasan paling masuk akal yang aku pikirkan adalah, mungkin ayah mertuaku marah karena Louis adalah penyebab Elliot celaka dan bertarung dengan maut, putra kebanggaannya yang cerdas dan pewaris tunggal seluruh kekayaannya, hampir tewas karena menyelamatkan Louis. Maka dari itu, mungkin dia tak suka jika ada Louis maupun ibunya Louis di sekitar sini. Mungkin begitu. Entah, aku pun tak bisa memastikan. Aku menghela napas lagi, lalu beralih menatap wajah Elliot. Kuusap rambutnya dengan lembut seraya membungkuk untuk mencium dahinya. Kau masih belum mau membuka matamu, Apa kau ingat? Hari ini, seharusnya kita naik pesawat bersama Evan dan Ervin untuk pulang ke New York, ujarku seolah sedang mengajaknya bicara. Tentu tak ada jawaban. Selalu kulakukan ini setiap hari tiap kali aku masuk ke ruangan Elliot. Berada di sampingnya, menggenggam tangannya, bercerita banyak hal kepadanya tentang anak-anak kami, mengatakan betapa aku sangat merindukannya, serta berharap dia mendengarkanku dan mengetahui kalau aku ada di dekatnya. Kalau kau tidak sakit, aku sudah menyelesaikan semua urusan pemindahan sejak beberapa hari yang lalu dan kita berangkat untuk pulang sekarang. Tapi karena aku masih harus merawatmu di rumah sakit ini dan bolak-balik mengurus anak-anak juga, aku harus membagi waktu, tuturku lagi. Aku mengambil posisi duduk di sofa single seat yang ada di samping ranjang Elliot. Aku menggenggam tangan kirinya, menghela napas ketika melihat beberapa bekas luka yang masih ada di punggung tangan suamiku itu. Tergesek oleh aspal jalan, terkena serpihan halus dari kaca mobil yang menabraknya, bahkan mungkin juga terbentur sesuatu, tangan itu jadi terluka dan memar-memar. Sedangkan tangan kanannya digips, karena ada cedera di bahu dan lengannya yang mengakibatkan patah tulang. Aku menuntun telapak tangan kiri Elliot yang lemas dan agak dingin itu untuk menyentuh pipiku. Air mataku menetes, tetapi bibirku menyunggingkan senyum. Aku rindu ketika Elliot menyentuh pipiku seperti ini dan mengusap pipiku dengan penuh kehangatan. Aku ingin dia melakukannya lagi. Jika kau selalu memanggilku, baby, bolehkah aku juga memiliki panggilan untukmu, Elliot? Bagaimana kalau, hubby? Agak berlebihan dan norak, ya. Tapi, bukankah itu lucu? Kataku sambil tersenyum aneh selagi masih menempelkan telapak tangan Elliot di pipiku. Tak berselang lama, pintu ruangan terbuka. Aku pun menegakkan posisi dudukku, lalu menoleh dan melihat kemunculan Rick. Pelakunya sudah tewas, kata Rick dengan suara pelan setelah berdiri di dekatku. Siapa? Pengemudi mobil yang menabrak Pak Elliot, Nyonya. Sungguh. Aku terperangah dan menatap Rick setengah tak percaya. Rick menghela napas dan mengangguk pelan. Mobilnya menabrak dinding pembatas sampai bagian depan mobil hancur. Dia terluka parah dan dirawat di rumah sakit lain setelah kecelakaan itu terjadi. Selain rem yang bermasalah, juga ada kebocoran gas karbon pada AC di dalam mobil, sehingga dia menghirup cukup banyak gas tersebut saat insiden terjadi dan paru-parunya rusak. Dia meninggal tadi malam setelah dirawat 6 hari. Aku tercenung mendengar semua yang Rick katakan. Pandanganku kembali tertuju pada Elliot, lalu menggenggam tangannya dengan lebih erat. Mau menuntut siapa atas keadaan Pak Elliot, sudah tidak ada sasaran. Pelakunya telah tewas, gumam Rick. Daripada persoalan siapa yang salah dan siapa yang harus dituntut, aku hanya memikirkan keselamatan Elliot. Bergilir mendengar kalau satu korban yang tertabrak bersama Elliot tewas, lalu sekarang pelaku tabrakannya pun juga tewas. Rasa takut tentang keselamatan Elliot sungguh menghantuiku. Apakah kau sudah memberitahu ayah dan ibunya Elliot tentang itu? Tanyaku. Belum, Nyonya. Barusan mereka keluar, katanya ingin ke apartemenmu untuk bertemu Tuan Evan dan Tuan Ervin.
Aku tidak memindahkan pandanganku dari wajah Elliot dan menanggapi ucapan Rick dengan anggukan singkat. Sudah berdiskusi dengan beberapa dokter, kondisi koma Elliot hanya perlu dipantau. Tidak ada yang bisa dilakukan pasca operasi minggu lalu selain pemeriksaan rutin, memberikan beberapa suntik cairan penting dan obat-obatan pendukung, lalu menunggu sampai Elliot bisa sadar. Rick masih berdiri di dekatku selagi aku sibuk melamun menatap wajah Elliot. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka lagi. Setelah dipindahkan dari ruang ICU ke bangsal VIP, kondisi Elliot yang belum membaik sama sekali tetap memiliki batasan bagi orang luar untuk masuk. Maksimal hanya 2 orang sekaligus yang boleh berada di sini. Namun, aku enggan untuk berkutik ketika kulihat kalau yang barusan datang adalah Louis. Sudah berhari-hari Louis ingin ke sini untuk melihat Elliot, tetapi tidak bisa karena dia merasa sangat sungkan dengan ayah dan ibu mertuaku. Sekarang begitu dia masuk ke sini, tidak mungkin mendadak aku mengusirnya. Apa aku mengganggu? Bolehkah aku berada di sini? Tanya Louis. Masuk saja, Louis, jawabku seraya berdiri dari duduk. Tak apa jika aku yang harus keluar dulu agar di sini tak terlalu ramai. Aku baru saja akan melepaskan genggamanku pada tangan Elliot. Namun tiba-tiba saja, aku mendengar suara serak yang sangat lirih berujar, "Lily." Aku pun tercenung, lalu langsung menoleh ke arah Elliot. Embun napas terlihat sangat jelas di bagian dalam ventilator yang terpasang untuk membantu pernapasan Elliot. Kulihat bibir Elliot di balik alat tersebut bergerak lambat, menyebut, "Lily," beberapa kali. Tidak hanya aku yang dengar. Rick dan Louis pun mendekat ke sampingku dengan wajah mereka yang terlihat sangat kaget. Aku senang ada reaksi yang muncul dari Elliot setelah dia tak sadarkan diri selama seminggu. Namun, aku juga khawatir kalau kesadarannya yang mendadak ini akan menimbulkan efek serius pada denyut jantungnya. Dengan terburu-buru, aku dan Rick beranjak menuju pintu sambil berkata, "Harus memanggil dokter." "Apa maksudmu memanggil dokter?" Louis yang masih berdiri di tempat, bertanya heran. Aku dan Rick pun sama-sama menghentikan langkah di dekat pintu, lalu kami terdiam dan beradu pandang selama beberapa saat. "Kaulah dokternya, Nyonya," cetus Rick sambil menunjukku. Aku berdecak pelan, lalu berbalik lagi sambil merutuki diriku sendiri dalam hati. Benar, akulah dokternya. Aku mungkin benar-benar butuh istirahat yang cukup. Kelelahan yang dibarengi oleh rasa khawatir dan panik, sungguh membuatku kurang fokus begini sampai lupa diri. Aku sadar ketika Rick tertawa pelan dan Louis berusaha menahan tawa setelah melihat kecerobohanku barusan. Itu membuatku malu. Tapi, aku hanya menatap mereka sekilas selagi menekan tombol panggilan di atas ranjang untuk memanggil perawat, lalu segera fokus memeriksa Elliot. Perawat segera datang, kemudian menyuruh Louis dan Rick untuk mundur agar kami bisa segera melakukan pemeriksaan intens. Berulang kali kuperiksa pupil mata Elliot untuk melihat apakah dia benar-benar bisa sadar atau tidak, tetapi seperti tak terlihat perubahan dari sebelumnya. Hanya saja, napasnya masih terus berembus berat selagi dia menyebut namaku berulang-ulang kali dengan suara yang lirih. "Lily." Aku menggenggam jari jemari tangan kanan Elliot dan memijatnya perlahan, berharap dia bisa merasakan adanya gerakan di sekitar. "Elliot. Kau dengar aku? Jika kau mendengar suaraku, bukalah matamu." "Dia baik-baik saja." Pertanyaan yang entah dilontarkan oleh Louis atau Rick, tak aku jawab. Aku masih memijat-mijat tangan Elliot sambil sesekali mengusap rambutnya, tetapi tidak ada respons. Matanya tidak terbuka dan dia juga berhenti bersuara. Namun, napas dan jantungnya tetap stabil. "Bagaimana, Dok?" tanya perawat yang berdiri di depanku. Sepertinya hanya kondisi somnolen atau stupor koma, setengah sadar di tengah kondisi koma yang dialaminya. Hanya sekejap saja bereaksi, lalu kembali tak sadar. "Apakah itu buruk?" tanya Louis yang masih menunggu di dekat pintu.
Tidak juga, jawabku, semoga sebentar lagi kondisinya akan membaik dan dia bisa sadar sepenuhnya. Aku mendengar Rick menghela napas lega sambil bergumam pelan, syukurlah. Aku mengangkat kepalaku yang sejak tadi sedikit tertunduk untuk menatap wajah Elliot. Kepada perawat yang berdiri di depanku, aku berkata, mari tunggu sampai nanti sore. Jika pasien belum sadar juga, tolong kabari Dr. Gilbert dan katakan bahwa aku membutuhkan bantuannya. Baik, dok. Selama hampir 15 menit aku memastikan semua alat yang terpasang di tubuh Elliot dapat bekerja dengan benar, sehingga jangan sampai terjadi kesalahan medis yang malah berakibat fatal setelah beberapa saat lalu tubuhnya mulai menunjukkan adanya perkembangan untuk sadar. Aku paham kalau Louis yang datang ke sini butuh waktu untuk melihat Elliot secara empat mata. Rick sempat mendorong Louis dengan maksud mengusirnya keluar, tetapi aku langsung menegur Rick untuk tenang dan jangan bertindak sentimen pada Louis. Aku tahu Rick sangat kesal, sebab dia menganggap Louis adalah sumber masalah bagi Elliot, terutama tentang kecelakaan itu. Tapi, aku tidak tega pada Louis. Kau boleh berada di sini. Tapi sebaiknya jangan terlalu lama, karena 1 jam lagi perawat dan dokter spesialis gizi harus memasang selang untuk asupan makanan Elliot, kataku pada Louis. Louis mengangguk. Dia sempat menyentuh lenganku dan mengelus lenganku itu sejenak sambil menjawab, terima kasih. Sedikit bergeser agar Louis berhenti menyentuh lenganku, aku pun mempersilakan Louis untuk berada di ruangan itu berdua saja dengan Elliot. Lalu aku menarik tangan Rick untuk mengajaknya keluar. Pria itu mungkin saja akan berbuat macam-macam pada Pak Elliot, ujar Rick setelah kami keluar. Rick, berhentilah beranggapan negatif pada Louis. Mana mungkin dia berbuat macam-macam. Dia adalah saudara kembar bosmu. Tapi dia hampir membunuh Pak Elliot, Nyonya. Kejadian ini pun bukan keinginan Louis. Tidak ada yang mau Elliot terbunuh. Aku tidak bermaksud lancang. Tapi jika Pak Elliot melihatmu saat ini, dia pasti akan marah besar karena merasa bahwa kau membela pria itu. Aku tidak membela, Rick. Louis hanya ingin menjenguk Elliot setelah berhari-hari dia merasa sungkan dengan ayah dan ibunya Elliot, sehingga dia tidak enak hati untuk mendekat. Kami masih berdiri di depan pintu ruangan setelah barusan aku memberikan pengertian pada Rick bahwa Louis hanya ingin menjenguk dan melihat keadaan Elliot. Selagi kami masih tetap bersebelahan, terdengar suara langkah kaki yang menggema di seluruh koridor. Langkah itu agak tegas, sehingga suaranya dapat terdengar jelas dari kejauhan. Ketukan langkahnya yang ringan namun konstan, membuatku tahu kalau siapapun orang yang datang, pasti memakai sepasang heels, yang mana itu berarti orang itu adalah wanita. Aku dan Rick pun menoleh untuk menatap ke arah koridor di depan kami. Keningku berkerut ketika melihat seorang wanita berjalan dari kejauhan dengan sepasang heels berwarna hitam dan gaun hitam selutut, tangan kiri yang memegang tas branded berwarna senada, sementara tangan kanannya merangkul sebuah buket bunga mawar merah. Penampilannya terlihat seperti ingin datang ke pemakaman. Tapi, lupakan sejenak soal penampilan. Satu-satunya yang membuatku heran dan terkejut sekarang, wanita itu adalah Rachel Jordan. Bagaimana dia bisa ada di sini? Saat aku menoleh pada Rick di sebelahku, aku melihat sekretaris sekaligus asisten pribadi suamiku itu menghela napas. Rick, apa-apaan? Tanyaku dengan suara setengah berbisik. Kabar tentang kecelakaan yang dialami Pak Elliot sudah diketahui oleh seluruh jajaran direksi di Wesley Group maupun oleh rekan bisnis Pak Elliot. Direktur perusahaan tempat Nona Rachel bekerja adalah salah satu kenalan Pak Elliot karena sama-sama pemegang saham di sebuah perusahaan industri pangan. Jadi, Nona Rachel juga langsung mengetahui soal keadaan Pak Elliot, tutur Rick sambil sedikit menunduk untuk bicara pelan padaku. Lalu mengapa dia bisa datang ke Kansas dan muncul di sini? Bagaimana dia tahu Elliot dirawat di sini, Rick? Tanyaku mendesak. Maaf, Nyonya. Aku yang memberitahu. Wai. Nona Rachel menghubungiku dan menanyakan di mana Pak Elliot berada.
Katanya ingin menjenguk. Kalau aku tidak memberitahu, dia mengancam akan mengatakan kepada Tuan Michael dan Nyonya Claire bahwa sebenarnya dulu kau dan Pak Elliot diam-diam melakukan pernikahan kontrak. Aku tercenung mendengar penjelasan Rick. Sesaat setelah itu, aku bergumam, Kansas mendadak terasa sesak. Mengapa semua orang jadi ada di sini? Maaf, Nyonya. Aku pikir dia hanya bertanya untuk sekadar ingin tahu di mana Pak Elliot dirawat. Aku sama sekali tidak menduga dia akan datang jauh-jauh dari New York dan muncul betulan di sini. Pandanganku kembali tertuju pada Rachel hingga akhirnya mantan kekasih suamiku itu tiba di hadapanku. Rachel menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum dan berkata, "Kau lagi rupanya." Kupikir seharusnya aku yang berkata begitu. Senyuman di wajahnya cukup mudah kuanggap sebagai intensitas yang sarkas. Itu tidak membuatku merasa terlalu terganggu atau tersinggung, sebab aku tahu dari dulu Rachel memang sangat tidak menyukaiku. Sudah berlalu beberapa tahun semenjak aku meninggalkan New York pun tentunya dia tetap tak akan menyukaiku. Ini bukan tempat pemakaman. Elliot tidak meninggal. Tak seharusnya kau berpakaian serba hitam seperti ingin berkabung, ucapku. Rachel mengangkat kedua alisnya yang dirias dengan bentuk yang agak runcing di bagian ujung. Apa kau baru saja mengomentariku? Aku berhak memakai apapun yang aku mau. Ini mungkin tindakan refleks. Ketika dia berkata begitu, kedua mataku spontan memberikan tatapan yang agak sinis dan penuh ketidaksukaan. Rachel sedikit mengangkat dagunya untuk menatap ke arah pintu ruangan bangsal VIP yang ada di belakangku dan Rick. Dia bertanya, "Elliot di dalam, Rick?" "Kau tidak boleh masuk, Nona," kata Rick. Rachel sama sekali tidak menghiraukan. Dia berjalan melewatiku dan Rick, lalu membuka pintu untuk masuk ke ruangan tempat Elliot dirawat. "Aku akan mencoba untuk mengusirnya," Rick berujar padaku sebelum berbalik dan bergegas menyusul Rachel. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ingin ikutan masuk pun juga untuk apa. Malas sekali jika hanya berujung ribut. Oh, Rick ada di dalam dan pasti akan mengawasi Rachel. Aku menghela napas panjang. Kedatangan Rachel yang tiba-tiba, sungguh membuatku merasa gusar ketika memikirkan kejadian beberapa tahun lalu, saat aku tak sengaja membuatnya terluka dan berdarah, karena aku tidak terima dia mendorongku dengan sangat keras dan nyaris membuatku jatuh dalam kondisi hamil. Pasti Rachel tak akan lupa tentang kejadian itu. Aku sendiri pun masih ingat dengan jelas bagaimana Elliot marah padaku usai kejadian tersebut karena Rachel harus mendapatkan jahitan pada luka di tangannya, lalu aku dengan bodohnya menggaku pada Elliot bahwa aku mencintainya. Aku berniat untuk beranjak saja dari bangsal VIP. Lagi pula masih ada yang harus aku kerjakan di ruang residen bedah saraf. Namun saat aku baru berjalan 2 langkah, pintu ruangan terbuka. Aku berharap yang keluar dari ruangan adalah Rachel, sehingga wanita itu bisa langsung pergi dari sini dan tidak merusak semua suasana yang ada. Tapi setelah aku menoleh, rupanya itu Louis. Siapa wanita itu, Dok? Mengapa baru masuk mendadak menangis dramatis? Apakah dia temannya Elliot? Tanya Louis heran. Tidak. Wanita itu adalah mantan kekasih Elliot. Louis terdiam menatapku. Entah dia memikirkan apa sekarang, tetapi kemudian dia hanya merespons dengan beroh pelan. Kau juga mau pergi? Kebetulan aku masih ada pekerjaan dan harus pergi sekarang, ujarku kemudian. Louis memandang ke arah pintu selama beberapa saat, lalu dia tersenyum tipis setelah kembali menatapku. Menjawab pertanyaanku barusan, dia berkata, "Iya. Aku harus pergi ke studiku karena ada pekerjaan. Lagi pula aku tidak bisa berlama-lama di dalam. Maaf jika kesempatanmu untuk menjenguk Elliot jadi harus terganggu karena kedatangan wanita itu." "Tak apa. Aku justru jadi memikirkanmu." Louis sedikit mengerutkan keningnya. "Kau baik-baik saja. Maksudku, tidak mungkin kau tak merasa terganggu ketika melihat suamimu dikunjungi oleh mantan kekasihnya."
Tentu saja aku merasa terganggu, jawabku sambil terkekeh hambar. Tapi ku yakin dia hanya sebentar saja di sini. Ada Rick yang pasti tidak akan membiarkan masalah terjadi. Louis tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku pun berkata kalau aku harus pergi. Ketika aku melangkah menyusuri koridor, Louis mengikutiku. Pria yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam itu dengan mudah menyejajarkan langkahnya denganku. Louis menggenggam tanganku saat kami tiba di dekat area lift. Hal itu membuat langkahku terhenti, lalu aku menatap tangan kananku yang digenggam oleh Louis. "Apa kau mau makan siang bersamaku?" tanya Louis. Aku terdiam. "Aku hanya ingin mengajakmu makan siang saja, tidak ada maksud lain." Sekarang sudah hampir masuk jam makan siang, tak apa jika aku harus menunggu sampai pekerjaanmu selesai. Setelah makan siang, aku baru akan pergi ke studioku. Tidak perlu menungguku. Kau duluan saja. Aku masih ada pekerjaan dan mungkin akan lama, jawabku seraya menarik tanganku secara perlahan dari genggaman Louis. Dia hanya diam menatapku. Aku pun tersenyum simpul, lalu beranjak menaiki salah satu lift yang pintunya sudah terbuka. Louis tidak ikut naik, mungkin dia akan menunggu lift berikutnya. Kuharap dia tidak naik lift bersamaku bukan karena dia tersinggung setelah barusan aku tidak mengiyakan ajakannya untuk makan siang bersama. Setibanya di lantai 8, aku duduk di depan komputer ruangan residen bedah saraf untuk mencari riwayat pengobatan salah satu pasien rawat inap yang akan dioperasi. Seharusnya aku meminta data itu dari perawat di bagian khusus kearsipan, tetapi seingatku 2 hari yang lalu sudah aku minta dan aku pindahkan ke komputer ini. Cukup lama aku berkutat di depan komputer itu, mengirim surel salinan ronsen dan beberapa hal lainnya yang akan digunakan dalam diskusi medis para dokter spesialis besok pagi sebelum operasi. Pada pukul 3, aku baru menyadari kalau lagi-lagi aku terlambat makan siang. Aku pun menyandarkan punggungku pada sandaran kursi sembari menepuk-nepuk pelan bagian belakang kepalaku, berharap itu bisa sedikit mengurangi rasa pusing dan nyeri yang mendadak menggerayangi. Tak berselang lama, ponselku berdenting menandakan adanya pesan masuk. Kuambil benda itu dari atas meja, lalu melihat pesan masuk dari Rick. "Rick, Nyonya Claire sudah datang 1 jam yang lalu. Dia menyuruh Nona Rahel untuk pergi dari sini dan memaksanya kembali ke New York." Aku membalas pesan Rick dengan menanyakan apakah Rahel mau pergi. Tak butuh waktu lama untuk mendapatkan balasan langsung. "Rick, dia tidak mau. Tapi tadi tetap kupesankan tiket pesawat untuknya atas perintah Nyonya Claire. Aku akan mengantarnya ke bandara sekarang. Setelah ini, dia mungkin akan mengatakan pada Tuan Michael dan Nyonya Claire tentang kontrakmu dengan Pak Elliot waktu itu."